أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bifutuhal arifin. Allahumma bifutuhal arifin. Allahumma bifutuhal arifin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasalah ya. Sebelum kita meneruskan perkongsian kita, terlebih dahulu marilah kita sama-sama bermunajat, beristighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampunkan segala dosa-dosa dan kesalahan kita semua, yang mana kita tahu kita semua adalah manusia yang lemah, manusia yang senantiasa lupa, manusia yang senantiasa melakukan kesilapan. Oleh karena itu, hal yang terpenting bagi kita sebagai makhluk ataupun hamba Allah yang selalu berbuat kesilapan, untuk kita memperbanyak istighfar ya. Beristighfar kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena percayalah dan yakinlah, dengan beristighfar Allah ampunkan segala dosa, khususnya adalah dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan, disengajakan ataupun yang tidak disengajakan. Karena dengan satu kali istighfar sahaja, Allah akan ampunkan kesalahan kita itu sebanyak buih yang ada di lautan. Buih yang ada di lautan, mana bisa kita menghitungnya, itulah, karena begitu banyak. Oleh karena itu besar hikmah daripada istighfar. Oleh karena itu marilah kita sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 11 kali, dan kita teruskan dengan bacaan-bacaan yang lainnya. Al-hadin niyah wa kullu niyatin khasah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah.
العظيم أستغفر الله 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 العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا هادي يا عليم يا خبير يا مبين يا هادي يا عليم يا خبير يا مبين يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada petang hari ini di tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Mudah-mudahan keberadaan kita di sini adalah merupakan satu jalan yang kita tempuh menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kelak mudah-mudahan kita semua bukan sahaja dipertemukan di dunia, dikumpulkan di dunia, akan tetapi juga di akhirat kelak nanti Allah kumpulkan kita bersama di dalam surganya. Karena itu tadi syafaat bukan sahaja daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun syafaat ataupun pertolongan yang akan kita dapatkan juga boleh diraih melalui teman kita. Teman tentunya teman yang baik, yang senantiasa bersama-sama di dalam kebaikan, seperti Anda semua ini. Jadi dikala mana kelak nanti di dalam surga Anda tidak mendapati saya di dalam surganya, maka carilah saya, jangan sorang-sorang lah, panggil ya Allah, kenapa Ustaz Rahman tak ada, kan itu. Padahal setiap hari Ahad, walaupun bukan setiap hari lah kan, kita selalu bersama-sama mengingati Allah Subhanahu wa taala. Rasanya aku sunyi, gitu. Maka minta pada Allah, panggil, bukan hanya saja kepada kita, tapi teman kita, sebelah kita, belakang kita, depan kita. Begitu juga lah, panggil kalau tidak ada. Karena apapun yang diminta oleh penghuni surga, pasti Allah akan kabulkan. Lebih-lebih lagi adalah saudara, teman, teman seperjuangan, kan begitu. Tapi perjuangan dalam kebaikan, bukan perjuangan dalam kejahatan. Itu neraka jahanam sama-sama lah. Tapi kalau kebaikan, insyaallah fa asbahtum bin ni'matihi ikhwana. Itu. Jadi itulah nikmat yang paling besar ketika kita mau mewujudkan pertemanan kita, persaudaraan kita dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Dalam persaudaraan Islam. Jadi bukan hanya keperluan ketika kita di dunia, namun juga sampai boleh diminta pertolongannya, boleh diharap pertolongannya ketika kita nanti di akhirat. Oleh karena itu kekalkan pertemanan kita, persaudaraan kita. Jangan sampai kita mudah terputus, tercerai berai. Karena bicara ukhuwah bukan kita dalam Islam bukan hanya urusan dunia, akan tapi hinggalah ke akhirat. Oleh karena itu, lakukan ukhuwah Islamiyah karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
bersatunya kita karena Allah. Bercerainya pun andai kata, ya kan, kita tak dapat lagi bersama, maka perpisahan itu pun haruslah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan dikarenakan kebencian. Ya, bukan dikarenakan apa? Permusuhan. Maka dalam pertemanan, persaudaraan, ya, ada perbezaan pendapat itu biasa, ya kan? Soal biasalah, ya. Jangankan dengan teman kita, itulah yang tentu orang lain, ya. Dengan kita, dengan anak kita saja ada beza, itulah. Padahal dia darah daging kita, ya kan? Tapi banyak perbezaan. Engkau ni anak siapa kan gitu. Kan. Kalau kita lagi marah kan begitu kan. Ini lain ini kan. Padahal anak kita sendiri. Tapi ya itulah, ya kan? Orang yang sedang marah ya begitu perilakunya. Ya. Oleh karena itu ingatlah selalu, ya, kita dalam kita menjalani kehidupan ini tidak terlepas daripada yang namanya perbezaan. Pasti itu akan senantiasa ada. Oleh karena itu kan Allah sudah mengingatkan kita dan sekaligus juga memerintahkan kita untuk saling mengenal antara satu dengan yang lain. Karena karakter kita berbeda-beda. Bukan saja pemikirannya, watak pun kita beda-beda, ya kan? Itu. Yang satu adik-beradik kita pun berbeda. Apatah lagi lah beda suku, beda bangsa, beda negara. Tapi ketika kita berpegang kepada satu prinsip yang itu namanya prinsip syariat Islam, insya Allah semuanya akan mudah menjadi satu. Karena sama syariatnya, karena sama juga nabinya, karena sama juga Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, sama juga kitabnya, yaitu Al-Qur'an. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mana kita ketahui bersama, kita sudah masuk pada bulan Rabiul Awal, ya, Maulud. Maulid ke Maulud? Mulud. Yalah mulud. Mana betul Maulid ke Maulud? Angkat tangan yang Maulid. 4, 5. Yang Maulud. Maulud sikit. Maulidu ke Mauludur Rasul? Itu kalau Maulidur Rasul itu mengikut bahasa Arab yang sudah dimelayukan. Tapi kalau mengikut bahasa Arabnya Maulud. Kalau iya semua benar. Macam karena apa? Ya tadi bahasa Arab yang sudah dimelayukan. Banyak. Macam itu tadilah Maulud dengan Maulid. Ya kan? Yang namanya Maulid kalau dalam bahasa Arab itu orang yang dilahirkan. Orang yang melahirkan, bukan orang yang dilahirkan, orang yang melahirkan. Maulid. Tapi kalau Maulud adalah yang dilahirkan. Berarti kan hari lahir Muhammad ya Maulud. Karena Maulud karena Nabi adalah yang dilahirkan. Tapi kalau Maulid orang yang melahirkan, berarti ibunya Nabi Muhammad. Alah, beza tak? Beza. Tidak. Jadi ya kalau mengikut bahasa Arab ya betul adalah Maulud.
Kan tadi orang tua-tua bilang mulut. Nah, situ lah. Ya. Kan nah, kan dalam hadis pun ada kan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu berarti yang dilahirkan kan? Bukan yang melahirkan. Kita memperingati yang dilahirkan apa yang melahirkan? Yang dilahirkan. Berarti maulud. Maulud. Mulut tuh tadilah bahasa Jawa, bahasa Arab sudah dijawakan. Enggak. Tapi kalau Maulidur Rasul bahasa Arab yang sudah dimelayukan. Nah, semuanya betul, tak ada yang salah. Ya, nah, oke. Okay. So gitu, oke. Okay. Sama juga lagi apa tuh? Mahram dengan muhrim. Kan? Itulah, itu bukan muhrim. Ya. Mana yang betul? Muhrim ke mahram. Awak jangan sentuh saya nanti batal. Kamu bukan muhrim saya. Mana yang betul? Muhrim apa mahram? Mahram, Oke. Muhrim apa mahram? Siapa yang mahram? Siapa yang muhrim? Oh, dia seorang. Oke, saya doakan semoga dapat umroh nanti. Tahu biasanya kalau muhrim itu adalah orang yang memakai kain ihram. Ya. Kalau mahram adalah orang yang dilarang untuk kita berkawin dengannya. Itu namanya mahram. Paham? Tapi kalau muhrim tuh kita pakai kain ihram, kita berarti mengharamkan diri kita untuk berbuat sesuatu yang dicegah. Itu simbolik. Pakai kain ihram itu kita baut itu. Ya, itu namanya muhrim. Orang yang berpakaian kain ihram disebut muhrim. Orang yang sedarah dengan kita, yang dilarang berkawin dengan kita adalah mahram. Begitu. Nah, ada bezanya. Oke. Jangan main sebut. Oke. Oleh itulah kekayaan bahasa Arab. Dan itu jugalah alasannya kenapa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, bukan bahasa Jawa. Bukan bahasa Inggris misalkan. Ya kan? Kenapa bahasa Arab? Ya kan? Pernah ada yang nanya tak? Kenapa Al-Quran itu diturunkannya bahasa Arab? Ya karena itu, bahasa Arab itu sungguh amat luar biasa kayanya. Kaya dengan kosakata. Kaya dengan sinonim bahasanya. Sinonim, tak tahu sinonim? Tahu nih, persamaan. Bukan sinona tuh. Oke. Sinonim itu persamaan. Siapa-siapa kalau yang suka ngisi TTS itu turun naik mendatar gitu kan, itu ada sinonimnya apa dari kata ini. Ya. Bahasa Arab itu sungguh amat kaya. Mempunyai perkataan onta aja, ibil itu disebutkan oleh para alim ulama itu mempunyai sinonim perkataannya mencapai 800 perkataan kosakata yang sama, tahu? Itu Al-Quran. Perkataan Homer atau Homer, itu mempunyai sinonim yang sangat banyak juga, hingga kan 90. Sebanyak. Dan itulah salah satu kelebihan bahasa Arab.
Oleh karena itu Allah memilih Al-Quran itu dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa Sangsekerta. Nah, okay. Siapa kat sini yang masih boleh faham bahasa Sangsekerta? Ada. Ada kan? Nah, itu juga. Adakah masih ada bahasa Sangsekerta tuh hingga sekarang? Tak ada lagi. Betul tak? Kalau andai kata pun si Gajah Mada itu hidup, ya kan? Hidup balik misalkan, ada lagi lahir. Mesti orang tak ada yang mau cakap dengan dia kan? Kenapa? Tak mengerti bahasanya. Entah? Jadi bahasa nih seiring berjalannya pertukarannya dengan zaman dan juga berkembangnya peradaban manusia, maka bahasa manusia itu sendiri akan punah, akan hilang daripada peredaran. Bahasa apa sahaja. Ini sepakat para ilmuwan menyatakan demikian. Akan tetapi pengecualian bagi bahasa Arab. Bahasa Arab itu ianya akan kekal abadi selama-lamanya. Tidak akan punah ditelan oleh zaman. Peradaban boleh bertukar. Zaman boleh berganti. Ya, akan tetapi yang namanya bahasa Arab itu pasti tetap akan ada. Karena juga menyatakan sebagian ulama juga bahwasanya bahasa Nabi Adam alaihi salam itu pun adalah bahasa Arab. Nabi Ibrahim alaihissalam pun mereka menggunakan juga bahasa Arab. Jadi dah turun-temurun daripada zaman Nabi Adam. Kata siapa Ustaz? Nabi Adam bahasa Arab. Karena dinyatakan di dalam satu hadis bahwasanya bahasa penghuni surga itu adalah bahasa Arab. Oleh karena itu orang mengatakan Nabi Adam itu berbahasa Arab. Karena apa? Asal Nabi Adam itu adalah penghuni surga. Berarti bahasa Arab. Jadi macam mana Ustaz? Kita orang Jawa, nanti dekat surga nak bahasa Jawa ke? Ya, sedangkan ni bahasanya bahasa Arab. Kita tak pandai lagi bahasa Arab. Adakah perlu belajar bahasa Arab? Perlu belajar. Kan? Perlu belajar karena apa? Kitab kita Al-Qur'annya bahasa Arab. Kan itu. Kalaupun kita tidak pandai sepenuhnya, paling tidak mengerti anak dengan ente, nah gitu. Kan? Paling tidak begitulah. Ada perkataan daripada bahasa Arab itu yang boleh, yang bisa kita pahami. Sekarang mudah. Itulah boleh kita juga menggunakan media teknologi, Google Translate. Bahkan sekarang tuh ada tuh yang cakap aja kan, dia bahasa Arab nanti. Ada boleh teknologi sekarang. Ya, itu istimewanya. Kenapa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dengan menggunakan bahasa Arab. Ya. Dan yang keduanya lagi dan yang lainnya lagi sebabnya bahasa Arab itu adalah bahasa yang sakral. Tahu sakral? Sakral itu yang tertinggi. Yang paling otentik. Sakral itu selalunya berkaitan dengan Tuhan. Jadi menganggap masyarakat pada umumnya bahasa Arab itu, yaitu yang bahasa Al-Quran itu adalah bahasa Tuhan. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Al-Quran adalah kalamullah. Betul tak? Kan begitu. Berarti bahasa yang sakral. Oleh karena itu Allah turunkan tuh.
Al-Quran dengan bahasa Arab. Ya, dan yang lain juga Profesor Dr. Quraisy Shihab mengatakan juga ya salah satu penyebabnya Al-Quran itu kenapa bahasa Arab? Yang pertama karena Al-Quran diturunkan juga di tanah Arab. Ya, Nabi Muhammad adalah orang Arab, orang Quraisy, orang Mekah, ya, yang mana bahasa ibundanya adalah bahasa Arab. Ya, andai kata Nabi Muhammad itu diturunkan di Bandung, dia akan ada bahasa Sunda. Nah, kan begitu itu kata Profesor Quraisy. Dan yang keduanya paling tidak kata dia yaitu tadi mempunyai kosakata yang banyak, kaya dengan kosakata. Oleh karena itu untuk memerlukan Al-Qur'an itu berinteraksi dengan masyarakat, dengan manusia, maka dia harus memiliki kosakata yang banyak. Itulah. Karena apa? Karena tadi lain daerah, lain juga penggunaan perkataan itu. Dan bahasa yang paling banyak memiliki kosakata adalah Al-Qur'an. Nah itu. Oke? Banyak. Dan juga Al-Qur'an itu perkataan bahasa Arab itu adalah bahasa yang indah. Oke, berbanding dengan yang lain. Karena bahasa Arab itu boleh digunakan untuk majas, atau majas kiasan. Bahasa kiasan, bukan hiasan dinding. Itu kaligrafi. Kalau hiasan dinding itu kaligrafi. Ini kiasan, bukan hiasan. Jadi kiasan, majas, perumpamaan. Oke, kalau dalam ilmu bahasa Arabnya balaghah. Ini bahasa yang halus, yang indah. Ya. Seperti perkataan komarun. Komarun itu kan bulan. Betul tak? Tapi dalam balaghah, dalam ilmu majas bahasa Arab itu komarun boleh juga diartikan dengan perempuan yang cantik. Seperti rembulan. Itu dalam balaghah. Kalau orang ahli balaghah, ahli dalam bahasa Arab, dia melihat sesuatu yang cantik itu dia bukan ana ra'aitu mar'atun jamilah. Saya telah melihat perempuan yang cantik, jamilah kan cantik. Tapi dia apa? Ra'aitu ra'aitu qamar fit thariq. Saya melihat bulan di jalan lah. Berarti apa? Kan gitu. Yang dimaksudnya apa? Kalau orang tak paham dengan bulan ada kat jalan, kok gila kan macam tu. Itulah. Tapi ya itulah perumpamaan perempuan yang cantik, yang indah adalah seperti rembulan. Itu bahasa Arab digunakan seperti itu. Kan nih. Kalau ada orang nih laki-laki misalkan garang kan. Oke? Nah, suka marah nih orang disigi-sigi marah kan gitu kan. Oke? Dia bukan sebut lagi orang di kanan, tapi dia perumpamaan kan asadun. Ini orang macam singa, kan ya, macam macan. Rajulun kal asad. Laki-laki itu seperti macan, seperti harimau. Kan berarti ini lelaki ini suka marah. Kan begitu. So itu bahasa Arab yang begitu kayanya. Jadi boleh diartikan asad itu ya tadi dengan laki-laki yang garang, dengan juga makna yang hakiki yang nyata yaitu harimau tadi. Sudah. So banyak perumpamaan indah olah bahasa yang indah melalui bahasa Arab, dan itu tidak didapati di bahasa-bahasa yang lain. Ya, kalau kata ganti misalkan dalam bahasa Arab, ini cakap bahasa pula Oke. Dalam bahasa Inggris ke bahasa apa? Kalau kata ganti itu hanya paling berapa 3 kata aja.
Tapi kalau dalam bahasa Arab itu sampai 14 kata ganti. Kan? Seperti kalau dia kan huwa. Kalau duanya tuh lelaki, huma. Kalau perempuan tuh apa? Dia apa? Kalau perempuan kalau laki-laki semua dia hum. Kan ya? Ada 14 itu. Kita harus hafal huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Ya kan gitu. Ini semua kata ganti nama tahu. Yang mana maksudnya adalah seseorang. Macam perempuan. Kalau perempuan semua apa? Antunna. Ya. Oke? Okay? Kalau laki-laki semua antum. Hah? Kalau lagi ini semua masuk antunna lah. Kan begitu. Mana banyaknya. Tapi kalau secara umum ada laki ada perempuan semua antum. Oke? Kan indah tau. Berkata antara perempuan dengan laki itu dipisahkan. Tapi kalau bahasa yang lain sama aja. Dalam bahasa yang lain yang namanya banyak itu 1 sampai 2 itu udah banyak. Tapi kalau bahasa Arab 1 sampai 3 itu baru banyak. Kalau 1 lain lah, ya kan ada itu istilahnya dalam bahasa Arab pun ada mufrad, musanna dengan jamak. Ada kalau mufrad ya 1, single. Kalau musanna ada 2 orang berarti. Ini kayanya bahasa Arab. Itulah kenapa Al-Quran itu. Dan juga uniknya daripada Al-Quran itu, walaupun dia berbahasa Arab, tak semua orang Arab itu boleh paham. Karena bahasa yang digunakan oleh Al-Quran itu perlu penjelasan-penjelasan. Ya, bahasanya mudah. Tapi tadi karena memiliki kosakata yang banyak, kadang penterjemah yang sudah mahir sekalipun itu agak kesulitan untuk menepati penterjemahannya. Ketika dialih bahasakan, misalkan kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, itu nak sesuaikan tuh. Itu bukan sesuatu yang mudah. Supaya mencapai supaya sama tuh apa yang ditujukan oleh Al-Quran dengan apa yang akan yang kita terjemahkan, itu bukan sesuatu yang mudah. Walau seahli mana pun dia ahli bahasanya, tetap ketika dia mengalihkan bahasa daripada Al-Quran ke bahasa ibunda dia, itu ada kesukaran. Oleh karena itu terjemahan Al-Quran itu akan senantiasa berubah. Karena dia menyesuaikan, maksudnya ini. Kadang ada yang janggal, kenapa terjemahkannya macam ni? Macam tak kena, macam tu. Itulah kehebatannya Al-Quran. Oleh karenanya tidak ada sesiapapun yang dapat menirunya, mencontohinya. Walaupun dia ahli bahasa, walaupun dia ahli bersyair sekalipun, dia mempunyai kosakata perkataan yang kaya, yang banyak dia ketahui, tapi belum tentu dia dapat meniru apa yang diperkatakan Al-Quran. Takkan pernah dapat. Daripada zaman dahulu hinggalah sekarang, bukan tak ada orang yang pernah menirunya. Sudah banyak, tapi tak pernah terwujud. Yang ada adalah lucu. Ketika orang tuh meniru, membuat perkataan, seperti Al-Quran. Jadi lucu. Kalau Al-Quran tuh kan macam kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita secara terjemah mungkin faham. Tapi kalau untuk memahami betul
perlunya penerangan-penerangan, penjelasan-penjelasan yang lebih lanjut lagi, betul lah? Daripada satu qul huwallahu ahad aja. Katakan, Allah itu Esa. Kita paham Allah itu Esa. Kan, Esanya aja, tapi Esa yang macam mana? Yang ini macam mana, kan? Perlu terjemahan, perlu lagi penerangan yang mendetail dan sebagainya. Tapi kalau bahasa-bahasa yang lain tak perlu, kita terus paham. Macam gajah surah Al-Fil kan. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil kan. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil kan. Kita tak tahu tuh. Cerita pasal gajah. Cerita pasal gajah aja begitu indahnya tuh. Al-Quran menceritakan tuh. Dan kita tak dapat memahami begitu saja tanpa adanya penjelasan-penjelasan daripada ahli tafsir dan sebagainya. Nah, jadi untuk menerjemahkan, memahami Al-Quran ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Oleh karena itu, karena tadi begitu istimewanya bahasa Arab, yaitu Allah tetapkan bahasa Arab itu untuk Al-Quran. Itulah kelebihan kenapa Allah memilih Al-Quran itu dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa Jawa, bukan dengan bahasa-bahasa yang lain-lainnya. Jadi kalau boleh kita dapat mempelajarinya, belajar bahasa Arab itu. Memang bukan sesuatu yang mudah. Ini memerlukan waktu. Perlukan waktu, kesungguhan. Dan sekarang juga sudah banyak orang memulai belajar bahasa Arab. Kenapa? Ya tadi sudah sadar yang bahasa Arab itu sungguh luar biasa, mempunyai kekayaan bahasanya. Dan juga tadi mempunyai dua keberuntungan ketika kita mempelajari bahasa Arab. Satu untuk keperluan dunia, yang keduanya adalah akhirat. Pandai lagi kita bahasa Arab, lebih mudah lagi kita dapat memahami Al-Quran. Yang mana Al-Quran tadi bukan hanya sebagai kitab suci saja untuk kita, yang kita agungkan, yang kita sucikan, tapi juga ianya adalah juga merupakan satu kitab panduan, manual, untuk kita buka, untuk kita baca, untuk kita kaji dalam kita mengharungi, menempuh perjalanan hidup di dunia ini. Buku manualnya adalah Al-Quran. Kan lebih mudah kita, betul tak? Kalau kita dapat berbahasa Arab, senang kita nak dapat. Dan begitu. Kalaupun paling tidak tadi tak pandai tak pandai berbahasa, berbicara, paling tidak kita dapat memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Itu yang terpenting. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah tergelincir dengan kesesatan. Karena tadi Al-Quran adalah satu petunjuk kebenaran untuk kita semua, supaya kita menjadi orang yang bertakwa, seperti mana yang Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah kan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin.
Itulah kitab yang ada di Lauhul Mahfuz, ya. La raiba fi, ya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, itu sebagai petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita nih mau menjadi orang yang bertakwa, dia tidak mau ya harus berpandukan mengikut petunjuk Al-Qur'an. Supaya kenapa kita uh, supaya berpegang, ya, Al-Qur'an kita jadikan sebagai petunjuk, karena supaya kita menambah keyakinan kita, untuk kita percaya kepada hari akhirat. Karena Al-Qur'an membicarakan bukan sahaja apa yang diperlukan di dunia, akan tetapi juga menjanjikan apa nanti di akhirat. Membicarakan apa yang akan terjadi kelak di akhirat, dah mengkhabarkan. Ya kan? Nah, itu. Dan juga dengan kita memahami Al-Qur'an juga kita boleh dapat mengambil iktibar. Pengajaran-pengajaran, peristiwa-peristiwa yang telah dicatat di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an itu lebih daripada separuh adalah sejarah. Cerita-cerita. Soal hukumnya sedikit. Betul tak? Karena banyak cerita. Semut pun ada ceritanya, kan? Lebah pun ada ceritanya. Anjing pun ada ceritanya, punya ceritanya. Tahu? Sehina-hinanya anjing itu tertera di dalam Al-Qur'an. Kan itu. Tapi kita manusia ya belum tentu ada tak masuk langsung di dalam Al-Qur'an nama kita. Anjing masuk dalam Al-Qur'an, diceritakan, dicatat. Dan bahkan anjing yang diceritakan itu masuk dalam surga. Jadi jangan benci sangat dengan anjing, ya. Kan gitu. Karena tadi dan juga ada cerita-cerita juga, ya, seorang pelacur memberikan minum pada anjing, akhirnya masuk surga. Gitu. Tapi jangan pula jadi pelacur. Jadi pelacur, habis itu cari anjing yang tengah haus. Itu namanya, itu niat dan kan gitu. Kan ingat. Nah, itu semua kan berlaku dengan natural, dengan alami, bukan dengan niat. Dan gitu, kan. Anjing Ashabul Kahfi, kan. Anjing Ashabul Kahfi yang dia ikut berdakwah dengan anjing sampai dia terluka, itulah anjingnya akan masuk surga. Saya bukan anjing kurap, gitu. Gitu. Jadi kita ini juga jangan kita menjudge orang lah, dengan satu judge yang buruk dan sebagainya. Karena tadi akhir kita ini tidak ada siapa yang tahu, sama ada kita baik ataupun tidak. Nauzubillah lah. Mudah-mudahan ya kita dijauhkan daripada segala bentuk keburukan. Oleh karena itu sentiasalah beristiqomah di dalam kebaikan. Ingat, Allah mengakhiri kehidupan kita sesuai dengan hobi kita. Kalau hobinya nonton bola, mati tengah tengok bola nanti. Ya. Tapi kalau hobinya dia lagi makan, insya Allah matinya tengah makan. Akibatnya. Kalau hobi baca Quran, Masya Allah. Kan mati baca Quran. Ini dah dicatat oleh Allah.
Seorang mati seseorang itu sesuai dengan hobinya apa? Apa hobinya? Hobinya TikTok, tengah TikTok tuh lah. Nah, dengan ceramah ada gitu TikTok ya bagus lah. Tapi ceramahnya jangan boleh joget. Ya. Kalau hobinya dia mendengarkan ceramah, insya Allah matinya dalam keadaan mendengar ceramah. Kan begitu. Oleh karena itu kita nih harus mempunyai satu amalan kebaikan yang terus dibuat. Istiqomah. Berterusan. Oleh karena itu tanamkan satu amalan yang ringan, yang kecil. Yang kita mampu untuk terus-menerus berbuatnya. Harapannya tadi, semoga Allah tuh mengakhiri kehidupan kita itu kita sedang beramal yang baik, yang berterusan tuh, walaupun tuh kecil. Ya enggak? Oleh karena itu para alim ulama dahulu itu semuanya mempunyai amalan-amalan masing-masing. Bukan amalan Samsudin. Bukan amalan pesulap merah itu semua, bukan. Amalan-amalan sendiri. Seperti apa? Apa saja yang kita mampu. Misalkan Ustaz, saya nak amalkan puasa aja sih. Puasa Isnin Kamis lah. Saya nak amalkan tak kuat lah kalau Isnin Kamis. Saya Isnin aja. Kan itu. Amalkan terus deh. Setiap hari Isnin puasa. Itu insya Allah. Allah matikan kita nanti dalam keadaan beribadah puasa. Kan husnul khotimah. Saya hobinya masak, Ustaz. Ya masak lah. Mati dalam kotelang-kolong mati. Tapi ya tadi lah, masak bagus. Tujuan masaknya untuk siapa? Kan untuk suami. Sekarang saya masaknya bekerja, Ustaz. Masak dengan ibadah untuk bekerja menghidupi anak. Walaupun ya masakan itu yang makan majikan ya. Tapi tujuannya kan ikhlas, ibadah. Karena kita bekerja. Maka itu juga satu yang baik. Suaminya kawan, ini bahaya. Suaminya kawan, ini pelakor nih. Gitu, oke. Jangan sampai lah pelakor kan. Cukuplah pelakor tuh bakso aja. Bakso pelakor boleh lah. Enggak. Jadi gitulah. Sekali lagi sebelum saya akhiri lah. Kita ini berada pada bulan Maulidur Rasul tadi. Marilah kita sama-sama semangatkan diri kita lagi untuk kita menguatkan iman kita, menguatkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hanya seseorang yang akan merasakan manisnya iman adalah orang yang mencintai Rasulullah lebih mencintai dirinya sendiri. Itulah orang yang akan merasakan manisnya iman. Oleh karena itu di dalam bulan Rabiul Awal ini, mari kita kenali lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca sejarah-sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ibarat pepatah, kan, tak kenal maka tak cinta, maka tak sayang. Ya bagaimana kita mau mencintai Rasulullah kalau kita tidak mengenali begitu mendalam. Jadi kenali. Baca kitab buku Syama'il. Ada terjemahannya itu.
Kitab buku Syama'il itu yang dikarang oleh Imam At-Tirmizi. At-Tirmizi itu ahli hadis, ya kan? Dan itu cerita-cerita yang ada di dalam kitab itu hadis-hadis yang sahih, menceritakan tentang sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sahaja membicarakan tentang perilakunya, tutur katanya, budi bahasanya, ya, tapi diceritakan juga fisiknya. Macam mana bentuk Rasulullah itu, rambutnya macam mana, badannya macam mana, ketika dia berjalan bagaimana. Jadi kalau baca itu buku Asy-Syama'il yang dikarang oleh Imam At-Tirmizi itu, seolah-olah Nabi Muhammad itu seolah-olah kita itu berhadap-hadapan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena begitu mendalamnya, ya, dia ceritakan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau boleh kita pun begitu. Ada kesempatan. Sekarang banyak, kau tinggal Google aja. Buku tentang Syama'il, terjemahan Syama'il mesti ada. Nah, itu sangat-sangat bermanfaat lah untuk kita, supaya lebih kita lagi mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan kita kuat cinta kita kepada Rasulullah, semakin kita bersemangat menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah harapan kita semuanya. Bukan hanya cinta kepada Rasulullah, tapi akibat cinta itu memberikan dampak positif kepada diri kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat, beruntung, bebas daripada azab api neraka. Itu sajalah mungkin apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Jadi apabila ada kekhilafan, mohon dimaafkan. Dan apabila apa yang saya sampaikan itu benar, itulah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang maha benar. Aqulu qouli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل ya karim. Ada apa tadi?